Jadi bagi seorang hamba yang melakukan ibadah dengan kesadaran, syariatnya sadar, tarikatnya luar biasa, dia memahami hakikat ibadah yang dilakukan, jelas orang yang bersangkutan akan mempunyai buah, salah satu buah namanya al-kasyaf. Dia mampu melihat sesuatu yang belum terjadi. Karena apa? Karena Allah menyingkap tirai antara dia dengan kejadian yang bersangkutan. Banyak hal-hal yang bukan tasawuf diatasnamakan tasawuf. Saya beri contoh. Mimpi itu bagian dari ajaran tasawuf. Kebenaran mimpi bisa dibenarkan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Tetapi mimpi seseorang bukan bagian dari tasawuf. Beda, ya. So, kalau mimpi seseorang itu bagian daripada tasawuf, maka terlalu melebar ini urusan tasawuf dan terlalu subjektif. Akhirnya orang kadang-kadang rame bukan berdalih berdasarkan Al-Quran, tapi berdasarkan mimpi yang dia. Karamah, keramat itu bagian dari ajaran tasawuf. Tapi keramat seseorang yang diceritakan oleh banyak orang itu bukan bagian dari tasawuf. So, bisa saja orang itu dusta. Dan bisa saja waktu menceritakan tentang karamat itu juga dusta. Dan berapa banyak orang ditipu sekarang ini, menipu orang dengan apa? Cerita-cerita keramat seseorang. Kalau kita sudah nggak percaya dengan keramat seseorang, kita selalu dituduh, kamu nggak percaya ya dengan keramat. Bukan, kita percaya dengan keramat, tapi kita tidak percaya tentang cerita tentang keramat seseorang. Keanehan-keanehan yang pernah dialami oleh person-person belum tentu benar. Tawasul itu adalah bagian daripada ajaran tasawuf. Apa yang dialami oleh seseorang waktu dia bertawasul bukan bagian daripada ajaran tasawuf. Di sini banyak hal-hal yang sangat subjektif di atas namakan tasawuf. Akhirnya menjadi rancuh. Syatah. Di tasawuf itu ada istilah syatah atau sakr. Ini kita bahas nanti kasyaf. Syatah itu orang kalau sudah beribadah luar biasa, begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, nggak mampu menerima anugerah Allah Subhanahu wa taala. Terlalu sempitnya dirinya. So, kalau sudah anugerah ini sudah turun luar biasa, kadang-kadang pada waktu tertentu orang itu kemudian seperti orang mabuk. Itu dialami oleh beberapa gelintir orang. Seperti air yang begitu besar kemudian melewati saluran yang terlalu kecil. Itu logis, bisa aja terjadi. Seperti seorang ilmuwan yang hebat berbicara tentang yang hebat, yang dengerin orang biasa-biasa. Ceritanya kan aneh-aneh. Itu namanya syatah. Profesor berbicara tentang sesuatu yang luar biasa, yang dengerin adalah orang-orang awam. Karena si profesor pintar ngomong, didengar asik betul. Begitu pulang ditanya sama istrinya bagaimana? Syatah itu orang nyeleneh. Ingin menerangkan apa yang dia dengar dari si profesor itu, tapi tidak mempunyai media kata yang pas. Ini bisa dialami waktu kita berdekat dengan Allah SWT, berdialog dengan Allah SWT, luar biasa dekatnya. Allah berbicara dengan kita luar biasa, memberikan anugerahnya luar biasa, tetapi kita tidak mempunyai kemampuan secara internal untuk menceritakan pada orang lain. Keluarlah itu yang namanya ungkapan-ungkapan aneh. Makanya di dalam ajaran tasawuf, kalau dalam bicara tarekat, kita ini disuruh untuk merahasiakan apa yang menjadi rahasia antara kita dengan Allah SWT. Khawatir keliru. Kalau nggak keliru, khawatir yang mendengar juga salah paham. Ya kalau sekolah tinggi-tinggi, ya nggak usah dah ngomong-ngomong di surah-surah kecil atau misal. Kalau nggak mempunyai kemampuan untuk berbicara dengan masyarakat awam. Yang mempunyai kemampuan luar biasa itu adalah orang-orang seperti Nabi dan Rasul yang luar biasa memang. Pembahasannya tinggi, bahasanya sangat awam. Itu ada di antara hamba-hamba Allah seperti itu. Nah, kembali pada permasalahan tadi, syatah. Orang syatah itu adalah ungkapan yang tadi saya katakan aneh tadi. Waktu orang dekat dengan Allah, itu suatu kebenaran. Tetapi ungkapannya itu bukan tasawuf. Maka salah kalau orang kemudian mengatakan termasuk tasawuf ungkapan al-hallaj yang mengatakan analha
ungkapan-ungkapan yang aneh-aneh lah, dan lain sebagainya. Sekarang banyak orang mempelajari tasawuf, tapi menurut saya bukan yang dipelajari tasawuf, tapi sesuatu yang diatasnamakan tasawuf. Oleh karena itu, mempelajari tasawuf, saya sangat bergembira waktu dengar dari Ibu Sutaryo bahwa ada satu paket tentang tasawuf. Jadi ada tatanan dari bawah. Saya akan membahas ini dalam tatanan yang mudah difahami, yaitu tentang al-kasyaf. Sebelum saya membahas al-kasyaf, saya akan berbicara tentang bagaimana seseorang sampai kepada anugerah yang namanya al-kasyaf ini. Ini bisa dialami oleh setiap muslim dan muslimah. Bisa dialami. Pertama, waktu kita berbicara tentang masalah tasawuf, berarti yang ada dalam bayangan kita adalah bagaimana cara membersihkan hati, yang disebut dengan tazkiyatun nafs. Ibadah yang kita lakukan itu mempunyai 4 sasaran. Satu, yang disebut dengan syariah. Saya beri contoh sholat. Syariahnya di mana sholat itu? Syariahnya yaitu yang gerak-gerik secara fisik gitu. Ngangkat tangan, ada yang sedekap, ada yang lurus, ada yang ini. Itu namanya syariat. Rukuk, itu syariatnya. Nggak boleh orang meninggalkan syariat. Kalau meninggalkan syariat berarti nggak sholat. Wah, saya sekarang sudah ikut tarekat, saya syariatnya saya tinggal aja, atau misal nggak sholat. Banyak itu di tengah-tengah masyarakat kita. Bahkan ada satu kelompok di Surabaya baru-baru ini yang dianggap sesat di Surabaya, itu yang katanya seperti itu. Wallahu a'lam benar atau tidaknya. Syariat itu adalah merupakan sesuatu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Baginda Rasul, imam kita yang paling agung, menyontohkan yang seperti itu. Di mana sisi tarekatnya di sini? Tariqah itu artinya jalan. Salat itu tidak akan menjadi jalan kita menuju Allah SWT. Bukan cuma salat ya, semua kewajiban. Kecuali apabila kita melakukan, kalau dalam istilah yang umum, dengan ikhlas. Ikhlas adalah merupakan ungkapan tentang kebersihan hati. Syariat saja dilakukan, tarekat kagak, itu hanya gerak-gerik yang tak bermakna. Tarekat saja, tetapi syariat nggak dilakukan, yaitu merupakan satu kekosongan yang repot untuk difahami. Yang penting hati saya sholat, sim penting iling. Jadi setiap ibadah itu mempunyai 2 unsur ini. Bahkan nanti seterusnya ada beberapa unsur. Pertama adalah syariat mesti ada. Tarekat jelas. Sebab tanpa tarekat itu adalah unsur dalamnya, keikhlasannya. Puasa, tidak makan, tidak minum, itu syariatnya. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya. Tarikahnya apa? Keikhlasan. Itu tarikah. Tanpa itu kendaraan sholat kita nggak pernah jalan. Sebagus apapun sholat kita, bahkan waktu kita sholat itu satu misal kelihatannya luar biasa tenangnya, yang dilihat oleh Tuhan adalah hati. Hakikatnya apa? Bicara hakikat. Hakikatnya adalah hubungan antara hamba dengan Tuhan. Banyak orang menjalankan ibadah, dia tidak memahami hakikat ibadah yang dilakukan, tapi selalu yang dipahami ibadah yang dilakukan itu adalah hubungan antara dia dengan apa yang dia mau. Ya, saya mau rajin sholat sekarang ini karena Pak Haji sebelah itu punya toko, karena dia haji, luar biasa larisnya ke toko. Ditirulah Pak Haji itu. Nggak tahu nih ada Pak Haji yang lain bangkrut. Wah, kelihatannya nggak bener juga ini. Pindah pada tempat yang lain. Kalau seandainya hakikat daripada ibadah yang kita lakukan itu adalah hubungan antara kita dengan apa yang kita mau yang bersifat duniawi, dunia berubah, maka kita sewaktu-waktu akan meninggalkan ibadah yang kita lakukan karena tujuannya berubah. Tapi kalau tujuannya kita memahami bahwa ibadah yang kita lakukan itu adalah hakikatnya adalah hubungan antara kita dengan Tuhan yang memiliki dunia ini, ingat, Tuhan tidak pernah berubah dan tidak pernah ingkar janji. Apapun yang terjadi, kita tidak akan berubah. Pengalaman seorang teman mengurusi sebuah yayasan. Kok ketepatan teman saya yang mengurusi yayasan ini, dalam tanda kutip, saya tidak tahu benar atau tidak teman saya bercerita, dikhianati sama si
ketua yayasan. Di waktu itu sedang menggarap sebuah proyek. Saya tahu teman ini baik. Dia mengatakan kepada saya, tergoda saya lakukan proyek ini atau tidak. Akhirnya dia berpikir-pikir. Ada sebuah pertanyaan, untuk siapa saya melakukan ini? Kalau saya melakukan ini untuk Allah SWT, sebagai hubungan antara saya dengan Allah SWT, saya tidak boleh goyah. Disinilah Allah menguji saya, ikhlas atau tidak dalam melakukan hal ini. Terus terang, hal seperti ini mudah diungkapkan, tapi sangat sulit untuk dilakukan. Contoh, Abu Bakar Siddiq dalam kasus hadisul ifki, yaitu cerita miring tentang Aisyah. Ternyata yang memfitnah keluarga Abu Bakar adalah masih famili dekatnya, yang namanya Marsad. Orang itu ketepatan seorang yang miskin, yang setiap bulannya dibantu oleh Abu Bakar. Begitu tahu, langsung diputuskan itu bantuan. Ditegur sama Allah, kalau tidak salah dalam surat Al-Baqarah. Tidak selayaknya orang yang punya keutamaan dan kelebihan memotong haknya seorang miskin karena masalah yang bersifat pribadi. Kenapa demikian? Yang miskin itu hamba Allah. Harta yang diberikan kepada orang kaya adalah harta Allah yang diamanatkan kepada dia. Kalau seandainya sedekah itu dilihat hakikatnya hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya, sekali-kali, bukan bila ada satu masalah yang terkait dengan pribadi kita, kita tidak mempunyai kelayakan untuk memutuskannya. Ini hakikat. Syariatnya secara fisik, tharikatnya tadi, sisi dalamnya, hakikatnya adalah hubungan antara kita dengan Tuhan. Nah, yang terakhir adalah ma'rifatnya. Ma'rifat itu adalah buah dari semua ibadah yang kita lakukan. Termasuk bagian ma'rifat ini, bagiannya adalah yang kita bahas ini, al-kasyf. Ibu-ibu dan saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah SWT, tidak ada seorang pun yang mempunyai kelayakan untuk mengatakan bahwa dia tahu tentang Tuhannya dalam pengertian yang sebenarnya. Kita dengan Allah SWT terlalu banyak tirai yang menutupi kita, termasuk keinginan-keinginan dan dosa-dosa yang kita lakukan. Tapi ingat, kerinduanlah untuk bertemu dengan Allah SWT yang tidak pernah menjadikan kita putus asa untuk melakukan ibadah. Kita tidak pernah mau berhenti sampai benar-benar kita bisa bertemu dengan Allah SWT, dalam pengertian bukan bertemu secara fisik. Oleh karena itu, ibadah yang kita lakukan dengan memahami, tadi saya katakan, sisi syariatnya, sisi tariqahnya, dan sisi hakikahnya akan berbuah yang namanya ma'rifat. Tapi kalau seandainya ibadah yang kita lakukan cuma memahami sisi syariatnya, kita condong jadi muslim yang kaku. Kalau seandainya itu misal kita cuma memahami Islam ini dari sisi cuma tarikahnya saja, condong menjadi muslim yang loyo dan tidak mempunyai kejelasan. Dua sisi ini merupakan bagian yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Pernah salah seorang sufi diberitahu oleh murid-muridnya, wahai sang guru, ada seorang guru besar di dekat kita ini. Mari kita melakukan ziarah ke tempat itu, mendatangi tempat itu. Keesokan harinya si guru ini kemudian mengajak murid-muridnya datang ke tempat itu. Apa yang terjadi? Orang ini berbicara luar biasa, keluar dari mulutnya kata-kata mutiara yang luar biasa, ilmu yang luar biasa, macam-macam yang luar biasa. Tetapi apa yang terjadi? Di waktu dia berbicara, guru daripada sang guru yang pertama tadi terpukau dengan semua yang dia lihat. Akhirnya si sufi yang berbicara ini merasa tersanjung dengan para pendengarnya. Kemudian karena terlalu banyak berbicara, lehernya agak serak-serak, dia ingin meludah. Tapi kalau seandainya dia berdiri, dia khawatir ini, kepersonangan ini bisa hilang. Akhirnya apa yang terjadi? Dia meludah di sebelah. Kemudian guru yang tadi datang dengan murid-muridnya meninggalkan tempat dan mengatakan kepada murid-muridnya, dia bukan seorang sufi. Sufi yang benar adalah yang menyontoh Nabi Muhammad SAW.
Atau dalam pembahasan kita, bukan cuma bisa berbicara tentang kata-kata mutiara, siapapun bisa berbicara seperti itu. Bukan cuma berbicara yang menyebabkan orang lain tertarik kepada dia. Banyak orang bisa berbicara seperti itu. Tetapi seseorang benar-benar sebagai seorang sufi adalah orang yang hatinya bersih. Dan orang yang hati bersih adalah yang mencontoh orang yang sangat bersih hatinya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi tidak pernah melakukan hal yang seperti itu. Kebersihan secara fisik tidak mampu dia lihatkan. Syariatnya itu nggak bisa dilihatkan. Apalagi tariqah. Jadi syariat, tariqah, hakikat harus kita pahami itu bahwa semua ibadah yang kita lakukan adalah merupakan hubungan as-silah bainal khaliq wal makhluk, antara Tuhan dengan hambanya, dan buahnya adalah pengetahuan yang hakiki kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu dan saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara itu adalah al-kashf. Al-kashf artinya adalah tersingkapnya tirai-tirai yang disebabkan karena dosa, kesalahan, banyak hal yang kita lakukan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala membukakan, kashf itu artinya membukakan kepada kita sesuatu yang tidak dilihat oleh manusia pada umumnya. Saya beri contoh. Imam Ali karamallahu wajhah, waktu berjalan di suatu tempat. Begitu sampai di tempat itu, Imam Ali kemudian berkata, "Ha huna munakhu rikabihim, wa ha huna mawdi'u rihalihim, wa ha huna mihraqu dima'ihim. Fatiyatun min ali Muhammad yuktaluna bihadhihi al-arda, tabki 'alaihimus sama'i wal ardh." Riwayat ini dari Asbagh rahimahullah dikutip di dalam buku Ar-Riyadun Nadhirah fi Manaqibil Ashirah, tulisan daripada seorang ahli sejarah yang namanya Tabari. Waktu Imam Ali sampai pada satu tempat, kemudian Imam Ali mengatakan kepada para sahabatnya, perkataannya yaitu mengatakan, "Ha huna munahu rikabihim." Disinilah stasiun berhentinya perjalanan mereka. Di sini pula lah merupakan tempat istirahat mereka, dan di sini pula lah akan mengalir darah-darah mereka. Siapa yang dimaksud dengan mereka? Yang dimaksud dengan mereka adalah Sayyidina Husain dan bala tentaranya di satu tempat yang disebut dengan Karbala. Kejadian ini belum terjadi. Belum terjadi. Sama sekali belum terjadi. Tapi kenapa Imam Ali bisa melihat sesuatu yang akan datang? Disebabkan karena apa? Karena antara yang bersangkutan al-imam ini dengan Allah SWT tidak ada tirai. Orang bisa berbicara seperti ini, tapi belum tentu benar. Tapi sejarah membuktikan bahwa perkataan Imam Ali ini merupakan satu kebenaran dalam sejarah yang dikutip oleh Al-Imam At-Tabari di dalam bukunya. Jadi wafatnya Sayyidina Husain dan kesyahadaannya itu diketahui oleh semua orang sebelum terjadi. Salah satu bentuk kasyafnya Nabi, ini baru Imam Ali, Nabi lebih hebat. Nabi Muhammad SAW bahkan sudah memberitahukan kepada istrinya Ummu Salamah dan kepada sahabat-sahabatnya kejadian yang seperti ini. Melalui apa? Melalui sesuatu yang disebut dengan al-kasyaf ini. Jadi bagi seorang hamba yang melakukan ibadah dengan kesadaran syariatnya, sadar tarikatnya luar biasa, dia memahami hakikat ibadah yang dilakukan, jelas orang yang bersangkutan akan mempunyai buah, salah satu buah namanya al-kasyaf. Dia mampu melihat sesuatu yang belum terjadi. Karena apa? Karena Allah menyingkap tirai antara dia dengan kejadian yang bersangkutan. Ibu-ibu dan saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kalau kita berbicara tentang ini sangat banyak sekali, tapi lebih baik saya akan berbicara bagaimana caranya kita untuk sampai ke sana. Kita mulai melatih diri kita sendiri dari satu tahap ke tahap untuk sampai ke sana. At-Tusi di dalam bukunya Al-Luma' mengatakan, ada 4 hal seseorang itu akan mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan. Dari 4 hal ini orang hanya ingat satu.
Oleh karena itu kadang-kadang dia merasa dekat, pada dasarnya dia sangat jauh. Kan banyak kita lihat kadang-kadang, mungkin diri kita sendiri, kalau sudah ibadah, Masya Allah, rasanya dekat dengan Allah SWT. Apalagi puasa bulan Ramadan ya, rasa dekat. Dekat sama fuqara dan masakin, kita merasa dekat. Apalagi waktu sholat malam, kita merasa dekat. Waktu kita merasa dekat, terus kita bangga dengan kedekatan itu. Kita nggak sadar bahwa kita jauh dengan kebanggaan tadi. Kita teruskan. Apa yang pertama? Beliau mengatakan al-ibadah. Ibadah secara syariat. Paket tasawuf penting, tapi perlu paket fikih penting. Orang sekarang condong belajar tasawuf di mana-mana. Begitu keluar dari kelas tasawuf, sudah sholatnya nggak tepat waktu. Sudah merasa elitis. Kagak. Orang makin dekat dengan Allah, dia akan merasa bahwa dia adalah titik yang tak bermakna. Dan dia akan melihat bahwa Allah itu adalah merupakan sesuatu yang repot untuk dinilai. Biasanya kalau dari jauh kelihatan jelas, begitu dekat buram. Nggak jelas seperti kita sekarang, matanya nih sudah dekat gini sudah mulai lupa kacamata misalnya. Pada dasarnya bukan buram, jelas, cuma karena rasa kerendah hati kita di hadapan yang kita dekati. Jadi serba salah ini, serba salah. Biasanya orang kalau cinta luar biasa itu kadang-kadang bahasa rindu itu kadang-kadang condong keliru, dan bahasa saya itu namanya melayang-layang karena terlalu dekat. Kita teruskan. Ibadah. Segala ilmu yang terkait dengan ini menjadi wajib, karena tanpa ini kita tidak akan sampai. Tanpa sholat, tanpa puasa, tanpa macam-macam yang wajib-wajib itu. Kalau ada orang mendakwahkan kemudian bahwa Islam itu hanya tanpa ini, itu bukan bagian daripada Islam yang benar. Dan kadang-kadang terus terang, justru kelompok-kelompok yang seperti ini merasa dialah Islam yang luar biasa. Saya baru beberapa hari, setengah bulan yang lalu datang ke Banjar. Adalah kelompok-kelompok seperti itu. Yang saya dengar ya, saya tidak tahu secara persis. Kemudian yang kedua, yang namanya al-mujahadah, bersungguh-sungguh, atau dalam bahasa kita istiqomah. Istiqomah itu katanya para ahli mengatakan khairun min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 keramat. So keanehan-keanehan itu kadang-kadang kita lihat juga pada orang-orang non-muslim. Apapun namanya itu, kita lihat. Sebab yang namanya karamah itu bukan cuma bisa didapat dengan bersihnya hati, dengan cerdasnya akal yang luar biasa. Orang memahami ini sunatullah yang ada di alam, bisa luar biasa. Salah satu bukti karamah adalah hasil-hasil dari penelitian ilmiah itu juga merupakan bagian daripada yang namanya karamah. Bisa. Makanya sejak dahulu kala Nabi Muhammad, keluarganya, para arifin, di kalangan para sahabatnya dan seterusnya melarang kita beribadah untuk mencari karamah. Ibadah biar bisa terbang, nggak usah lah, kerjalah yang bagus untuk tiket pesawat murah, bisa terbang lah kita terbang dengan ilmu. Kalau cuma terbangan saja, belajar di surau agar supaya bisa berjalan di atas air. Meskipun itu ada di dalam buku-buku cerita-cerita orang-orang yang suci, perlu diingat itu bukan tujuan ibadah mereka. Pernah ada salah seorang syekh sufi, dia mengajarkan pada muridnya tentang masalah syariat, tentang segala sesuatu, tasawuf dan lain sebagainya. Karena kagumnya itu murid, kemudian dia menulis keramat-keramat si guru, dibukukan dalam sebuah buku. Gurunya mengatakan apa? Bakar itu buku. Bukan itu. Dikhawatirkan apa? Nanti di setiap majelis orang hanya bercerita tentang keramat seseorang. Dan itu yang terjadi sekarang ini. Memperingati wafatnya seseorang di satu tempat, meluber orang yang hadir, datang bukan untuk mencari ilmu dan bagaimana untuk menjadi seperti itu, tapi yang diceritakan cuma keramat-keramat yang belum tentu benar. Jadi akhirnya kita nggak dapat apa-apa, cuma terpersona dengan kehebatan yang kita bayangkan bahwa orang itu luar biasa. Lebih bagus adalah bagaimana caranya ke sana. Saya yakin bahwa sufi-sufi besar
Bukan mengajarkan tentang, menceritakan tentang keramat dia, tapi menceritakan bagaimana caranya beribadah untuk sampai kepada Allah. Keramat itu, kalau kita sampai sama Allah, Allah akan membukakan berbagai macam hal dan kita akan dapat itu semuanya. Tidak usah dijadikan sebagai salah satu tujuan ibadah kita. Terlalu kecil. Kita teruskan. Mujahadah itu istiqamah. Istiqamah artinya kita melakukan sesuatu secara kontinu, konsisten, dan itu sangat sulit. Melakukan apa yang kita syaratkan oleh diri kita untuk diri kita sendiri jadi sulit, apalagi menjalankan sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sangat sulit. Makanya para ahli mengatakan yang namanya istiqamah itu lebih baik daripada 1000 keramat. Atau dalam bahasa yang lain, untuk mendapat keramat itu gampang diperoleh oleh setiap orang dengan berbagai macam cara. Saya baru-baru ini datang ke Banjar, ketemu dengan teman saya cerita sama Abu Karyo, Dr. Ghazali, orangnya pendek, brewok, karena dakwah di masyarakat Dayak. Saya rangkul, saya bilang, inti sudah rupanya seperti orang Dayak, karena ustadznya orang-orang Dayak. Saya ngobrol sama dia luar biasa, kemudian dia tunjukkan kepada saya satu keajaiban. Apa keajaibannya? Dia ambil cincin, dia ambil benang. Itu dia baca Fatihah. Cukup dia mengatakan, kalau begini-begini, kalau begini-begini. Itu cincin, ikut dengan apa yang dia mau. Ghazali, karena teman, saya katakan, ini klinik. Bisa-bisa aja. Saya bilang, keajaiban itu ada, itu nggak percaya sama ini, nggak ada masalah. Saya bilang, tanganmu yang goyang-goyang. Saya pegang. Yang demikian-demikian ini bisa dijabarkan. Dia jabarkan itu secara ilmiah demikian-demikian. Dia bilang, dengan cara inilah saya berdakwah di tengah-tengah mereka, kemudian mereka mengikuti saya. Itu kan merupakan media. Mungkin kalau di kalangan ibu-ibu, sudahlah, kami butuh mengkaji hal-hal yang bersifat ilmiah. Masalahan tadi bahwa yang namanya istiqamah lebih baik daripada 1000 keramat. Karena apa? Kadar kesulitannya. Yang ketiga adalah ar-riyadhah. Riyadhah itu kalau diterjemahkan adalah olah hati. Olah hati, tazkiyatun nafs, pembersihan hati. Kalau kita kembali dari pembicaraan kita yang pertama, syariat diperhatikan, dilakukan secara istiqamah, tapi dalam waktu yang bersangkutan juga hatinya beribadah. Yang terakhir, al-inqita' ilallah. Inqita' ilallah itu kalau saya terjemahkan, memutus semua saluran, hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsentrasi penuh. 4 hal ya. Pertama adalah ibadah. Kedua adalah mujahadah, istiqamah tadi. Kemudian yang ketiga adalah ar-riyadhah. Kemudian yang keempat adalah tertuju dalam melakukan semua itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya beri contoh yang konkret karena saya pengajian ibu-ibu. Saya beri contoh. Kita punya keluarga, ada suami, ada anak-anak. Sekali-kali bahwa waktu kita tidak mau melakukan kewajiban kita terhadap keluarga kita cuma karena alasan person-person yang ada dalam rumah tangga itu menunjukkan tingkat keikhlasan kita di situ. Jadi kalau seandainya saya sebagai seorang suami atau ibu sebagai seorang istri, kemudian namanya keluarga mesti ada masalah. Kita melayani, menjalankan kewajiban kita lah yang biasa kita jalankan atau misalnya sesuai dengan kemampuan. Terus kita tidak mau melakukan itu kewajiban cuma karena alasan yang kita layani ini atau misal mempunyai kesalahan. Kita menunjukkan bahwa kita selama ini melakukan adalah bukan karena Allah, tapi karena suami yang kita cintai. Ikhlas ini kalau dilakukan, ini tariqah ini, kalau dilakukan akan melahirkan kekuatan yang luar biasa. Yang orang yang melakukan itu akan, jangan terheran-heran ya, akan mempunyai rasa semacam, kalau orang lemes ada suplemen ya, bisa kuat kembali, seger dan lain sebagainya. Ingat, itu kalau ikhlas betul-betul ada, dia akan merasa kuat menghadapi berbagai macam permasalahan. Jadi kalau seandainya orang dalam menghadapi berbagai masalah di dunia ini cuma ditawarkan sholat 5 kali sehari atau misal puasa, itu bagus.
Tetapi pada dasarnya yang paling inti adalah ikhlas dalam menjalankan itu ibadah. Sebab kalau orang hanya kita tawarkan syariatnya saja, dia akan kembali lagi. Saya sudah menjalankan sholat dengan bagus, zikirnya sudah saya baca luar biasa, wiridnya sudah saya baca, semua saya baca, permasalahannya makin nemen dan saya makin drop. Tetapi kalau seandainya syariatnya dilakukan, terus kemudian tariqahnya juga dilakukan tadi ya, terus kemudian hakikat daripada ibadah itu dia pahami dengan baik. Pernah dalam pengajian ini saya katakan, segala sesuatu yang datangnya dari Allah SWT itu selalu kita lihat sebagai anugerah darinya. Kita merasa semua yang terjadi di sekitar kita merupakan bukti bahwa Allah percaya kepada kita sebagai hamba. Alhamdulillah, Allah kasih amanat kepada saya 5 anak dengan keanekaragamannya, dengan kadar kenakalannya, dengan berbagai macam dan sebagainya. Berarti ini merupakan satu persoalan yang harus saya jawab dalam rangka saya melakukan hubungan dengan dia. Ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah SWT, ada kemungkinan seorang akan menjadi kekasih Allah bukan karena sholat dan puasanya, tetapi benar-benar dia sebagai ibu rumah tangga yang ikhlas. Oleh karena itu, berbahagialah bila punya keluarga yang baik. Saya nggak mau mengatakan berbahagia ya bila ada punya keluarga yang masalahnya banyak. Saya kira saya teruskan sedikit pembahasan saya ini. Jadi kalau 4 hal ini yang tadi kita lakukan, itu mewarnai kita di dalam kehidupan kita. Jelas setiap orang mempunyai kadar masing-masing ya, ibadahnya sesuai dengan kemampuannya, istiqomahnya sesuai dengan kemampuannya, kan gitu ya, riyadhahnya sesuai dengan kemampuannya, apalagi yang terakhir itu sesuai dengan kemampuannya. Insya Allah, sebab agama menganjurkan kepada kita, ittaqullah mastata'tum, jangan memaksa diri, perlu ada pembinaan diri secara baik. Jadi bertakwalah kepada Allah berarti melakukan keempat hal itu sesuai dengan kemampuan kita. Yang dibutuhkan adalah kejujuran. Gak usah kita melihat orang lain, lihat diri kita. Kita lihat ini kewajiban, kita lihat diri kita, jalankan itu. Sebab ikhlas repot untuk ditakar. Jalankan itu. Nah, kalau ini kita lakukan dengan bagus, tampak disadari oleh yang bersangkutan, akan menapak berada di satu kedudukan. Yang namanya maqam itu kan, maqamat itu kan ada macam ada trap-trapnya. Akan sampai kita nggak tahu ini Ibu Sulastri ini di maqam mana gitu, nggak tahu. Kalau yang bersangkutan tahu, itu menunjukkan bahwa dia itu salah dalam menjawab. Tetapi kalau sudah sampai pada tingkatan tertinggi, yang bersangkutan tahu, tetapi tetap dia merasa tidak tahu. Karena apa? Terpesona dengan apa yang dia lihat. Saya kalau duduk dengan seorang guru yang luar biasa, omongnya bagus, gini dan sebagainya, lupa dengan sekitarnya. Kita kadang-kadang lupa kita berada di mana, karena silau dengan segala sesuatu yang kita hadapi. Oleh karena itu setiap orang tidak pernah tahu sampai di mana sekarang ini, berada di mana dia di sisi Allah SWT. Tetapi yang paling penting, setiap orang harus menyadari keempat hal tadi. Syariat dilakukan dengan bagus, kemudian istiqamah dalam melakukannya, membersihkan hati, dan benar-benar yang keempat adalah berusaha menjadikan bahwa segala sesuatu yang dijalankan di dunia ini benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu dan saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya yakin kalau ini semuanya kita lakukan, kita sampai kepada buah daripada syariat, tariqah dan hakikat kita, yaitu ma'rifah. Kalau ini terjadi, mungkin kadang-kadang belum sampai di situ Allah sudah kasih buah-buah itu ya, kecil-kecil sudah ada gitu, sudah diberikan, tidak harus sampai pada puncaknya. Saran saya sebagai seorang muslim juga, saya sendiri juga ingin menyarankan pada diri saya sendiri. Kadang-kadang setiap orang bisa berbicara pada orang lain, tapi belum tentu dia melakukan. Cobalah setiap rahasia yang Allah berikan kepada kita, sembunyikanlah rahasia itu. Biarkanlah itu merupakan rahasia antara Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, kecuali apabila
hal yang Anda ungkapkan itu mempunyai nilai kepada orang yang Anda ajak berbicara. Tapi kalau seandainya tidak sama sekali, biarkanlah. Saya yakin seandainya Nabi Muhammad mengungkapkan semua yang dia ketahui tentang Tuhan Allah Ta'ala, terlalu banyak yang ditulis oleh para sahabatnya tentang beliau. Itu hanya merupakan hal-hal kecil yang dia berikan kepada para sahabatnya untuk memberikan motivasi kepada mereka agar supaya mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang lain, tadi di awal saya katakan, tidak semua hal-hal yang aneh itu bisa dikatakan sebagai tasawuf. Oleh karena itu harapan saya, bila ada paket-paket tasawuf yang memberikan pengetahuan kita secara apik, tertata dari awal sampai terakhir, sebelum ibu membaca buku-buku tentang masalah-masalah sofistik, ikutlah paket-paket yang seperti itu sebagai pengantar. Sehingga di waktu membaca buku-buku, sebab saya sekarang melihat banyak justru dari ibu-ibu mempunyai keinginan untuk membaca itu lebih tinggi, ya. Satu misal luar biasa, buku apa saja dibaca dan lain sebagainya. Cobalah selain membaca itu buku-buku, saya tidak menyarankan agar supaya tidak membaca, tetapi alangkah baiknya ikutlah paket. Bagaimana yang namanya pendidikan secara formal itu sangat penting. Kuliah paket itu bukan formal tapi semi formal, tapi sangat penting. Sebab dengan mengikuti kuliah-kuliah paket seperti itu, minimal di waktu kita membaca buku itu ada satu pengetahuan yang begitu bagus tentang istilah-istilah yang dibahas di dalam buku tersebut. Dengan cara seperti itu akan terlihat bagi kita mana yang dikatakan tasawuf dan mana yang dikatakan di atas nama katakan tasawuf. Tadi sudah saya gambarkan, saya beri contoh, kasyaf itu bagian dari ajaran tasawuf. Tapi perlu diingat, apa yang dilihat oleh seseorang dalam kasyaf itu sangat subjektif. Sebab yang namanya ilmu itu lebih bersifat objektif, ya. Tetapi kalau pengalaman pribadi itu bersifat subjektif. Beda, sifatnya itu sangat berbeda. Saya kira dengan demikian, insya Allah kita bisa membedakan di antara keduanya. Saya kira itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga insya Allah apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini akan bermanfaat untuk kita semuanya. Sebelum saya tutup, bila ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan untuk disampaikan. Dari awal yang dilihat oleh Tuhan adalah hati orang yang melakukan ibadah, apapun bentuk ibadahnya. Di mata seorang hamba, semua kewajiban itu sama. Walaupun banyak di dalam hadis kalau kita temukan itu, afdalul a'mal, amal yang paling baik adalah sholat pada waktunya. Tapi pada sisi yang lain kita akan temukan nanti hadis mengatakan haji mabrur. Pada hadis yang lain lagi ditemukan lain lagi, ya. Pernah saya kuliahkan itu di Masjid Al-Istiqamah tentang keanekaragaman tentang amal yang paling utama. Dalam tema waktu itu mendaki Bukit Aqabah, tema pengajiannya. Diambil dari surat Al-Balad. Nabi itu mempunyai kebiasaan kalau menjawab disesuaikan dengan yang bertanya. Kalau yang bertanya ini ketepatan lemahnya di sini, dia akan mengatakan ini. Kalau yang lemahnya ini, Nabi mengatakan ini. Disesuaikan. Bahkan ada seorang ulama, kan orang kalau berhubungan sebadan pada bulan Ramadan itu kan ada kifarahnya. Dalam mazhab Imam Syafi'i itu dikatakan yaitu memerdekakan budak, memberikan kemudian puasa selama 2 bulan berturut-turut, atau yang ketiga kemudian memberi makan 60 orang. Ketepatan yang melakukan ini adalah seorang raja. Ini tidak pernah terjadi di zaman Nabi ini. Cuma si ulama ini ingin menyontoh caranya Nabi di dalam berdialog dengan umatnya. Datang si raja ini mengatakan saya telah melakukan gini. Raja ini budaknya banyak, beribu-ribu. Jadi merdekakan satu aja gampang lah. Nah, misal. Jadi kalau dia mau melakukan besok lagi, entar orang mau dimerdekakan, dia melakukan dulu, dia bebasin aja. Terakhir ulama ini tahu. Sedangkan Allah meletakkan yang pertama itu karena pada umumnya itu yang paling sulit. Jadi yang difahami bukan tekstualnya, secara harfiah. Si ulama itu ditanya, saya telah melakukan ini. Rajanya pura-pura sedih. Oh gampang lah, kifaratnya apa yang pertama? Raja tahu. Katanya si ulama tadi, kayak ulama kerajaan, Anda harus berpuasa selama 2 bulan berturut. Lah, Al-Quran kan mengatakan memerdekakan budak. Kenapa Anda mengatakan demikian? Anda bertentangan dengan Al-Quran. Oh enggak, saya sudah mengatakan saya tidak bertentangan. Al-Quran mengatakan demikian karena itu yang paling sulit. Paling sulit bagi Anda adalah tidak makan selama 2 bulan berturut-turut. Ini kasus khusus untuk Anda. Karena bagi raja,
nggak makan satu malam saja itu repotnya luar biasa. Nah, kembali kepada masalah tadi pertanyaannya, mana yang lebih sulit, mana yang lebih utama, sholat ini dan lain sebagainya. Saya ingat perkataan Nabi. Nabi pernah mengatakan afdalul a'mal as'abuha. Amal yang paling utama adalah amal yang paling sulit kita lakukan. Oleh karena itu ibu-ibu, bisa terjadi bagi saya berpuasalah yang paling afdal. Tapi mungkin bagi ibu yang lain zakatlah yang paling afdal. Mungkin bagi orang yang lain atau misal datang ke pondok-pondok pesantren yang miskin itu, atau misal itu yang paling afdal. Jadi kalau kita melakukan sesuatu kemudian bukan kita mempersulit diri, kita jujur dengan diri kita, sulit, berarti di situ ada tantangan yang luar biasa. Saya kira itu. Kemudian yang rububiyah dan uluhiyah tadi, Allah sebagai ilah, Tuhan, biasanya terkait dengan mencipta. Tuhan sebagai pencipta, dia disebut dengan ilah. Ini sisi uluhiyah Tuhan. Tapi kalau rububiyah terkait dengan Tuhan sebagai pengatur, jadi merawat. Di dalam Al-Fatihah itu disebutkan Allah sebagai Rabb, ya, sifat rububiyah Allah dan sifat uluhiyah Allah. Jadi kalau kita menggambarkan bahwa Allah itu mencipta, sifat-sifat yang seperti ini itu disebut sebagai sifat uluhiyah Allah. Tapi yang terkait dengan seperti Ar-Razzaq, pemberi rizki, itu kan namanya membina, merawat ya. Terus kemudian apalagi mudabbir, mengatur dan lain sebagainya, itu disebut dengan apa namanya? Sifat rububiyah Allah. Dan itu tergambar dalam surat Fatihah kata-kata iyyaka na'budu. Hanya kepadamu kami menyembah. Sebab waktu kita bilang kepadamu kami menyembah, kita membayangkan bahwa dia sebagai pencipta. Ini adalah merupakan sifat uluhiyah Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu kami meminta. Nah, ini berarti menggambarkan sifat rububiyah Allah. Baik, saya kira demikian. Memang secara fitrah bahwa kita dilahirkan dalam keadaan bersih ya, dari awal. Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu, dan kemudian kedua orang tua kita atau siapapun yang menjadi orang tua kita lah kemudian yang mempengaruhi kita sehingga terjadilah hijab-hijab itu dan itu seterusnya. Kembali, tugas kita mempunyai satu kewajiban untuk menghilangkan hijab-hijab itu. Salah satu caranya adalah melakukan ibadah. Ibadah hanya secara fisik tidak mampu menghilangkan hijab-hijab itu. Oleh karena itu, secara fisik tapi juga secara non fisik, rohania, ya, syariat dan tariqah tadi istilahnya. Saya menggunakan istilah yang tidak saya ganti-ganti biar dengan satu kesadaran pengetahuan tentang hakikat yang kita lakukan. Apapun ibadah yang kita lakukan adalah hubungan antara kita dengan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini kita lakukan dengan baik, maka kita sudah memposisikan diri sebagai hamba yang ikhlas. Nah, ini bisa diaplikasikan kepada semua hal. Sebab di mata seorang hamba yang melakukan ini semuanya, dunia dengan seisinya, tingkah laku kita, itu apapun namanya, itu adalah merupakan ibadah. Tidak memilah-milah antara satu dengan yang lain. Ibu di kantor, waktu melakukan apapun yang menjadi satu kewajiban ibu, pada dasarnya itu semua dalam rangka kita melakukan hubungan dengan Allah. Kita di waktu di rumah tangga juga demikian. Di waktu di mana saja, bahkan maaf, di tempat kamar kecil, itu pun juga kita melakukan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di waktu dianjurkan dalam agama, di waktu perut kita sakit mengeluarkan sesuatu, kita pun disuruh berdoa. Alhamdulillahilladzi adhabani anil adha wa afan. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan penyakit-penyakit dan memberikan kesehatan kepada kami. Dalam hal yang seperti itu, kita pun tetap dalam rangka hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah tidak memberikan kebingungan. Baiklah, marilah kita tutup pengajian kita ini. Sebelum kita berdoa, marilah kita kirim suratul Fatihah yang pahalanya kita hadiahkan kepada baginda Rasul yang agung, kepada keluarga beliau yang suci, kepada para sahabatnya dan para pengikutnya yang akan datang, yang mengikuti beliau dengan keikhlasan dan ketulusan, dan juga untuk kita semuanya, untuk keluarga kita, semoga, dan juga orang tua kita, anak-anak kita,
guru-guru kita, dan umat Islam di Indonesia dan di dunia ini. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam syai'in lillahil Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengan kemuliaan ya Allah yang Engkau berikan kepada baginda Rasul Muhammad dan keluarga Muhammad. Ya Allah ya Rabbi, kami bermohon kepadamu ya Allah, hendaklah Engkau jaga kami sehingga kami tidak lagi menentangmu ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, kami takut dan kebingungan ya Allah karena banyaknya dosa dan kemaksiatan yang kami lakukan. Bersamaan itu pula ya Allah, anugerah demi anugerah Engkau berikan kepada kami ya Allah. Dan belum tentu ya Allah bahwa anugerah-anugerah yang Engkau berikan kepada kami gunakan untuk mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, lidah kami telah keluh karena banyaknya dosa yang kami lakukan. Telah hilang wibawah kami, maka dengan wajah yang mana kami harus menemuimu ya Allah. Setelah dosa-dosa membuat wajah kami menjadi muram ya Allah, dengan lidah yang mana kami harus menyeruhmu ya Allah. Setelah kemaksiatan membuat lidahku bungkam ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, Engkau berikan kepada kami kedudukan, rizki ya Allah. Tetapi ya Allah, di dalam ibadah yang kami lakukan ya Allah, kami bukan ingin mendekatkan diri kepadamu, tapi kami ingin mendekatkan diri kepada niat-niat yang belum tentu baik yang ada di dalam hati kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, sampai di mana kami menjadi hamba-hamba yang layak disebut hamba di sisimu ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, bila kami melihat kekurangan diri kami ya Allah, kami malu untuk meminta sesuatu yang berlebih dari apa yang Engkau berikan kepada kami. Tetapi kalau seandainya kami melihat kemaha pemurahanmu, kemaha pengampunanmu, dan kemaha lainnya yang Engkau miliki ya Allah, kami berharap ya Allah, Engkau menjaga kami dari niat-niat yang tidak baik, kebutuhan yang tidak baik, kemaksiatan yang menjadi tirai-tirai penghalang antara kami dengan Engkau ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, di dalam hati kami ya Allah ada kerinduan yang ingin mendekatkan diri kami kepadamu ya Allah. Tetapi karena dosa-dosa dan kemaksiatan itu ya Allah, kami tidak mampu untuk meminta sesuatu kepadamu yang maha baik luar biasa. Tapi ya Allah, kami yakin seyakin-yakinnya Engkau selalu mencintai kami, dan bukti akan cinta itu Engkau tentukan berada di jalanmu yang lurus, jalan Rasulmu, jalan keluarga Rasulmu, dan jalannya hamba-hambamu yang baik ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, berilah kami kesabaran dalam menghadapi berbagai macam tantangan, dan keluarkanlah kami dari alam ini dengan akhir yang baik, sehingga kami bisa bertemu denganmu, bisa bertemu dengan manusia yang kami cintai, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Imam Ali karamallahu wajhah, dan keturunannya dari imam-imam yang suci, dan para sahabat Rasulmu yang mengikuti Rasulmu dengan ketulusan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bila ada kebenaran, semua adalah taufik dari Allah SWT. Bila ada kesalahan, wajar, saya hanya makhluk, pasti mempunyai kesalahan, mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.